Halo Manchester United fans. Kembali lagi di channel kesayangan kalian yang membahas review dan update terbaru Manchester United dimanapun kalian berada. Bergabunglah di sini agar kalian mengetahui semua berita terbaru Manchester United bersama kami. Glory Glory Manchester United. United bertandang ke Leicester pada Boxing Day, ingin memperpanjang rekor tandang domestik 100% mereka dan melewati The Foxes ke posisi kedua. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer dalam kondisi yang baik, setelah mencapai semifinal Piala Carabao pada pertengahan pekan, tetapi sekarang menghadapi tim Brendan Rodgers, yang memiliki ambisi 4 besar. Ini adalah penyambutan kedua di pertandingan awal Boxing Day Liga Premier. Goyah menjelang akhir musim lalu, Leicester belum merasa kasihan pada diri mereka sendiri kali ini dan berada di puncak pada awal musim ini. Memuncaki grup Liga Eropa mereka dan menjadi yang terbaik saat ini dari yang lain di Liga Premier, daftar Rodgers sekali lagi mengungguli ekspektasi. Namun, The Foxes telah kehilangan banyak pertandingan kandang musim ini seperti yang mereka lakukan pada keseluruhan musim lalu, setelah dikalahkan oleh Everton 10 hari lalu. Pencabutan keempat musim terakhir itu datang berkat setan merah pada hari terakhir yang menggigit kuku, di mana penalti Bruno Fernandes dan gol telat Jesse Lingard mengamankan sepak bola Liga Champions untuk United dan mengirim Leicester ke posisi kelima pada rintangan terakhir. Sekarang, manajer Irlandia Utara itu mencari cara yang lebih baik daripada lolos ke kompetisi kelas 2 Eropa, dengan pembelian yang cerdik dan skuad yang lebih dalam dan lebih sehat yang berarti paruh kedua tahun 2020 terlihat jauh lebih baik daripada yang pertama. Sepanjang akhir musim yang dilanda cedera dan pembukaan musim yang satu ini, Rodgers telah bereksperimen dengan menggunakan berbagai bentuk yang sesuai dengan personelnya yang tersedia. 3-4-3 sering digunakan tetapi sejak kedatangan Timothy Castagne yang serba bisa, bek tengah muda Wesley Fofana dan kembalinya Wilfred Ndidi, Leicester terlihat nyaman kembali dalam formasi 4-1-4-1 yang mereka kenal. Dengan absennya bek kanan Ricardo Pereira, James Justin telah bermain setiap menit Liga Premier di berbagai posisi tetapi sekarang berada di posisi aslinya di mana pemain berusia 22 tahun itu terus-menerus tampil mengesankan. Fofana, yang tiba dari Saint Etienne pada musim panas dengan harga sekitar 30 juta pound setelah kampanye breakout musim lalu di Ligue 1, telah membentuk kemitraan yang solid dengan Jonny Evans saat Caglar Soyuncu tetap di pinggir lapangan. Evans, yang menghabiskan 7 tahun sebagai tim utama di United, hampir memperpanjang masa tinggalnya di King Power menurut bosnya, yang berarti ia harus menghabiskan banyak waktu di tempat latihan baru mereka. Seseorang yang sudah lama tidak berada di klub adalah pemain internasional Belgia Castagne, yang memulai dengan cemerlang sebagai bek sayap tetapi bermain sebagai bek kiri melawan Spurs dan harus mempertahankan tempatnya di depan veteran Christian Fuchs. Mark Albrighton terus tampil menonjol, dengan Harvey Barnes yang terus berkembang beroperasi di sayap kiri. Trio segitiga Ndidi, Maddison dan Tielemans kembali bersama seperti awal musim lalu, dan kualitas pujian mereka adalah kunci dari sebagian besar permainan mereka, menggantikan striker tertentu. Membuktikan pihak yang ragu salah lagi, Vardy telah mencetak 11 gol dalam 13 pertandingan papan atas sejauh ini, mencetak hat-trick di Manchester City dalam kemenangan awal yang mengesankan. Meskipun statistiknya lumayan untuk sebagian besar statistik di divisi ini, mereka telah mencetak lebih banyak dan kebobolan lebih sedikit dari gol yang diharapkan telah dihitung. Namun, dalam semua kemenangan mereka baru-baru ini, Leicester telah membanggakan penghitungan yang diharapkan lebih tinggi, menunjukkan bahwa bentuk mereka bukanlah kebetulan. Kualitas Vardy yang terus-menerus dan konsisten berarti mantan striker Inggris itu merupakan bagian integral dari hampir semua yang dilakukan timnya, dan telah dinyatakan fit untuk pertemuan itu. Boxing Day terakhir, mereka dihancurkan di rumah oleh Liverpool untuk semua, tetapi mengakhiri impian mereka untuk mengulangi kesuksesan gelar 2016 mereka dan tahu bahwa kemenangan di sini akan menjadi pernyataan kecil dari niat mereka.
Bentuk kemeriahan The Foxes di masa dengar juga tidak membuat kenangan indah, kalah 5 dari 6 pertandingan mereka di Boxing Day sejak kembali ke papan atas pada tahun 2014, dengan satu-satunya kemenangan mereka di kandang sendiri oleh City pada tahun 2018. Ole telah mengubah klub dalam hal nilai, dan dia ingin mengembangkan pemain muda. Saya pikir dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kualitasnya bagus. Brendan Rodgers. Kemenangan Rabu malam di Merseyside mengamankan tempat United melawan saingan mereka Mancunians di semifinal Piala Liga tahun depan, tetapi 2020 masih berisi 2 pertandingan lagi, ini dan Wolverhampton Wanderers di kandang minggu depan. Setan Merah memiliki rekor Liga Premier yang terkenal pada Boxing Day 21 kemenangan dengan tingkat kemenangan 81% dan telah mengalahkan The Foxes dalam 4 pertemuan terakhir mereka. United dapat memecahkan rekor Inggris untuk kemenangan tandang berturut-turut dalam pertandingan ini, menjadikannya 11, setelah mencetak 2 gol atau lebih dalam 10 sebelumnya. Pembicaraan perburuan gelar kemudian mengikuti bentuk yang ditingkatkan baru-baru ini, tetapi Solskjaer tidak terbawa suasana sebelum Natal. Lagi pula ada kebisingan di sekitar klub. Bagi kami, ini tentang peningkatan sebagai tim, hadapi pertandingan demi pertandingan, kami harus melakukannya, kata manajer. Itulah nama permainannya, itulah satu-satunya cara Anda akan menantang apapun di akhir musim. David De Gea diperkirakan akan kembali di antara pos, sementara Aaron Wan-Bissaka diatur untuk merebut kembali tempatnya di bek kanan. Eric Bailly dan Axel Tuanzebe melakukannya dengan baik pada pertengahan pekan, tetapi Victor Lindelof tampaknya akan kembali bersama Harry Maguire di jantung pertahanan. Alex Telles mulai di Goodison Park sebelum digantikan oleh Luke Shaw, meninggalkan Leicester dan kami menebak siapa yang akan mendapat anggukan. Fred dan Scott McTominay, jika dia pulih dari cedera pangkal paha, harus menahan lini tengah dalam poros ganda dan pemain pengganti hari Rabu, Bruno Fernandes, Anthony Martial dan Marcus Rashford, semuanya siap untuk penarikan. Setelah mengalahkan The Foxes di kedua pertandingan musim lalu dengan skor agregat 3-0, United perlu waspada berkat pertahanan kokoh dan pendekatan konservatif Setan Merah. Kemungkinan besar Solskjaer akan menggunakan sistem favoritnya lagi untuk mencoba dan mengulangi kesuksesan tersebut, berharap dapat menggunakan transisi seperti biasa. Namun, lawan mereka telah menjaga 3 clean sheet dalam 5 pertandingan terakhir mereka, menunjukkan perkembangan mereka selama kampanye. Kemenangan sebelum bermain 18 tim lainnya akan sangat bermanfaat, meningkatkan kepercayaan diri untuk periode yang menegangkan dan selanjutnya menunjukkan kredensial perburuan gelar mereka. Ini akan mengejar Anda jika Anda terus membiarkan tim lain memimpin, dan Leicester adalah salah satu tim yang Anda tidak ingin memberikan keunggulan 1 atau 2 gol karena mereka memiliki begitu banyak pemain. Transisi, Ole Gunnar Solskjaer.